Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Kita hari ini merupakan pertemuan pertama pada semester yang kedua ya, atau semester genap. Nah, mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan ya, keselamatan, dan juga tercapai semua cita-cita dan juga harapan di sekolah SMA Islam Plus Askia ini ya. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari kembali materi bahasa Indonesia kita ya, yang berjudul proposal kegiatan. Nah, di sini nanti kita juga akan mempelajari tentang proposal penelitian ya. Jadi ada dua ini, proposal kegiatan dan juga proposal penelitian ya. Ini dua proposal ini ada kesamaan dan ada juga perbedaan. Baik, kita lihat apa itu proposal. Proposal merupakan rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi proposal ini merupakan satu bentuk tulisan ya, yang formal sifatnya, ditujukan kepada pihak yang berkepentingan agar kita mendapatkan izin, mendapatkan bantuan dana, bantuan tenaga, bantuan mungkin dorongan semangat ya, dan lain-lain. Ya, jadi proposal itu tidak hanya meminta dana saja ya, bisa juga minta dukungan. Misalnya memberikan izin ya, kita mau buat kegiatan ini di gedung, misalnya di gedung Askia misalnya, kita harus mengajukan proposal. Nah, nanti tinggal pihak Askia apakah memberikan izin atau tidak ya. Kalau dia memberikan izin, maka proposal kita diterima kan gitu ya. Lanjutnya, dengan adanya proposal, kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik sebab kita mendapatkan beberapa keuntungan ya, mendapatkan izin dan mendapatkan juga bantuan dana. Oke. Lanjutnya, proposal kegiatan. Yang pertama itu di sini kita lihat contohnya ya. Ini Bapak kasih contohnya ya, sekaligus juga strukturnya ini. Yang pertama adalah judul proposal. Nah, di sini contohnya kadar keilmuan tulisan siswa SMA 3 Tasikmalaya pada mading sekolah ya. Nah, judul merupakan kalimat yang menggambarkan atau kalimat yang mewakili isi dari proposal ya. Saya ulangi, judul proposal adalah kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang mewakili isi dari proposal kegiatan ya, seperti itu dia. Yang kedua yaitu latar belakang ya. Ini latar belakang ini bagian dari pendahuluan ini ya, karena kan ada pendahuluan, ada isi dan juga penutup ini kalau di dalam proposal kegiatan. Nah, apa itu latar belakang kayak gitu ya? Latar belakang merupakan alasan kita memilih judul atau memilih kegiatan yang mau kita laksanakan ya. Bapak ulang lagi, latar belakang adalah alasan kita memilih judul atau memilih kegiatan yang mau kita laksanakan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada paragraf pertama ini merupakan uraiannya ya, uraian mengapa kita memilih penelitian ini kan gitu ya, atau kegiatan ini. Nah, yang kedua ini, yang paragraf kedua adalah alasan kita memilih judul ini ya. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang dibuat siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Untuk itu, kajian atau penelitian dengan judul kadar keilmuan tulisan siswa SMA 3 Tasikmalaya pada majalah dinding penting untuk dilaksanakan atau dilakukan. Nah, ini dia alasan mengapa kegiatan ini dilaksanakan ya. Berarti ada apa nih? Ada masalah ya dalam tulisan yang mungkin anak SMA Negeri 3 Tasikmalaya tulisannya kurang baik ya di dalam majalah dinding sekolah ya.
Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu proposal, yang kedua adalah rumusan masalah ya. Nah, apa itu Pak rumusan masalah? Rumusan masalah adalah kalimat-kalimat tanya ya, kalimat-kalimat tanya yang memfokuskan atau kalimat-kalimat tanya yang me, mempertanyakan ya. Rumusan masalah adalah kalimat-kalimat tanya mengenai penelitian yang mau kita laksanakan. Ya, contohnya bagaimana kadar keilmuan isi tulisan siswa SMA 3 Tasikmalaya. Ya, bagaimana kadar keilmiahan tulisan para siswa pada mading sekolah. Ya, ini dia menanyakan apa yang mau dicapai kan gitu ya. Dia menanyakan apa masalah yang ada dalam penelitian ini ya. Oke, yang ketiga, tujuan penelitian. Apa itu Pak tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah jawaban dari masalah yang dihadapi ya. Jadi tujuan penelitian adalah masalah jawaban yang akan jawaban penelitian, jawaban rumusan penelitian. Ya, untuk mengetahui kadar keilmuan isi tulisan pada siswa SMA 3 atau sebenarnya dalam mading sekolah ya, seperti itu dia. Kemudian manfaat penelitian ya. Jadi apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah apa guna dari penelitian ini? Apa kira-kira efek dari penelitian ini? Ada nggak manfaat untuk kehidupan sehari-hari para siswa dan juga sekolah ya, begitu. Oke. Kemudian definisi operasional ya. Definisi operasional ini sama seperti definisi konsep ya. Maksud definisi operasional ini adalah kira-kira kata-kata yang kita gunakan dalam penelitian ini sama tidak dengan kata-kata yang ada di luar penelitian ya. Nah, misalnya di sini ada kata-kata mading misalnya ya. Kata mading itu kan hanya ada di dalam sekolah ya, istilah mading. Ya, majalah dinding. Kalau di luar sekolah enggak ada nih majalah dinding ini ya. Nah, jadi mading ini nanti akan didefinisikan sebagai satu tempat untuk mempublikasikan tulisan-tulisan siswa yang ada di sekolah. Seperti itu dia ya. Nah, banyak istilah-istilah yang hanya diketahui dalam proposal kegiatan kayak begitu. Nah, inilah di sini yang disinilah wadah untuk definisi operasional ya. Jadi definisi operasional itu adalah kata-kata khusus yang dipahami dalam proposal penelitian. Kemudian tinjauan pustaka ya. Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu adalah penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh kan gitu ya. Nah, di sini contohnya pada ciri-ciri kebahasaan keilmuan ya, ciri-ciri bahasa keilmuan. Di sini ada menurut Johannes dan ada menurut Mulyono ya. Nah, ini dia. Jadi tinjauan pustaka adalah penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori terdahulu yang mendukung penelitian kita ya, atau penelitian proposal kita. Kemudian metode penelitian ya. Nah, metode penelitian merupakan cara ya atau kiat dalam meneliti atau dalam melakukan penelitian dalam proposal kegiatan ya. Nah, di sini bisa menggunakan metode deskriptif, metode kualitatif maupun metode kuantitatif ya. Nanti di kemudian hari kita akan mempelajari lebih dalam apa itu metode penelitian ya. Oke. Lanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan atau jadwal kegiatan ya. Baik. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan ya, ini dalam kegiatan atau dalam kegiatan acara ini ditentukan nama dan juga bulan atau hari atau jam pelaksanaan kegiatan. Ini juga harus jelas dalam membuat sebuah kegiatan ya. Oke, jadi transparan dia, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, nggak ada yang disimpan-simpan.
Dalam penelitian tidak boleh ada yang disimpan-simpan, ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang kabur, jangan ada yang dihilangkan, ya. Nah, jadi harus semua orang tahu, ya, yang membaca harus tahu apa dan bagaimana kegiatan yang dikerjakannya. Kemudian rencana anggaran, ya, rencana anggaran ini merupakan bagian terpenting dalam kegiatan penelitian ini. Jadi inilah tujuan utama sebenarnya dalam proposal penelitian ini, ya, mendapatkan ini, ya, dapatkan anggaran kegiatan, ya, karena tanpa anggaran tidak jalan kegiatannya, ya. Oke, tapi tidak mutlak, ya, ini menjadi sasaran, ya. Nah, jadi nanti bisa juga dalam bentuk bantuan lain ini, dalam bentuk bantuan barang, bisa juga dalam bentuk bantuan jasa, ya. Oke, jadi uang itu perlu juga, ya, dalam penelitian ini. Nah, kemudian yang terakhir daftar pustaka. Ya, daftar pustaka adalah rujukan atau referensi dari penelitian kita. Ya, itu dia. Nah, jadi daftar pustaka ini rujukan-rujukan yang menjadi acuan kita dalam membuat kegiatan. Oke, nah itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalian kerjakan kuisnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.